hari ini? Sehat. Tadi Bapak sudah tanya kabar, alhamdulillah sehat semua. Ada yang merasa sakit hari ini? Gak ada. Nanti simpan dulu gunting kokonya. Gunting kokonya. Kemudian Bapak ingin mengecek kehadiran. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa namanya? Muhammad Rizky. Apa kabarnya? Hah? Kabarnya apa? Apa ya? Rizky juga. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak ingatkan sekali lagi, saat kalian mulai belajar maka tinggalkan segala aktivitas yang tidak menunjang. Kemudian kalian persiapkan buku pelajaran bahasa Indonesia, buku catatan dan alat tulis yang bisa kalian pakai. Silakan. Baik, Bapak rasa sudah siap semua. Sebelum kita mulai belajar, kita akan mencoba uji pengetahuan kalian dalam berbahasa Indonesia. Bapak sebutkan kosakata baku. Kosakata tidak baku, maka coba temukan kosakata bakunya dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, bis. Bus. Baik, kita akan melihat pelajaran sebelumnya tentang cerita pendek atau cerpen. Apa itu cerpen, teman-teman? Ada yang bisa angkat tangan? Ada yang bisa ajukan tangan? Ya, silakan. Dari Cerita pendek, Pak. cerita pendek, yaitu singkatannya. Penjalannya. Sudah menjelaskan kemarin bahwa cerpen itu cerita pendek, merupakan jenis prosa baru, cerita, narasi. Kenapa disebut pendek? Karena satu kali baca selesai. Jadi ketika kalian membaca cerpen dalam satu kali duduk, maka kalian akan selesai membaca cerpen tersebut. Baik, lalu apa keterkaitan materi sebelumnya dengan materi sekarang? Hari ini, ketika kalian sebelumnya sudah mengetahui pengertian cerpen, ciri-ciri dan karakteristiknya, hari ini kalian akan menganalisis unsur pembangunnya. Nanti akan Bapak jelaskan unsur pembangun teks cerita pendek. Lalu apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita, kalian mampu menganalisis unsur pembangun teks cerpen. Manfaatnya apa? Nanti ketika kalian bisa menganalisis, mencari buktinya untuk pelajaran lain, mata pelajaran lain, teks yang lain sudah bisa. Menganalisis itu bagaimana? Artinya menunjukkan sesuatu lalu menemukan buktinya. Adapun tes yang Bapak akan nilai, kalian akan berkelompok atau unjuk kerja. Nanti ada kegiatan diskusi itu yang Bapak nilai bersama teman-teman kalian. Itu dalam pembelajaran kita hari ini. Baik, sekarang kita akan membahas unsur pembangun cerita pendek. Sebelum itu kalian akan mengamati sebuah teks cerpen yang sudah Bapak bagikan. Silakan duduk berkelompok. Sudah Bapak bagi, ada 6 kelompok, terdiri dari 6 orang. Dari sini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6. Silakan duduk berkelompok. Bapak beri waktu 2 menit. Kalian akan baca dulu teks cerita pendek berjudul Meraih Cita-Cita dari Rumah, karya Maharani Senen. Silakan kalian baca, baik itu satu orang membaca, di kelompok kalian yang lain mendengarkan. Tadi kalian sudah membaca teks cerpen berjudul Meraih Cita-Cita dari Rumah. Ada yang dulu bisa menceritakan tentang apa teks ini? Katakannya. Randy, cerita ini tentang apa menurut kamu?
Iya betul, tapi itu judulnya. Tentang sekolah daring. Terus apa lagi yang terjadi? Ayat paketannya habis, lalu dia meminta kepada ternyata ayahnya dirumahkan. Nah ini ada materi yang akan Bapak sampaikan. Silakan simak unsur pembangun cerita pendek dari Bapak untuk kelas 11 IPA A. Kemudian sudah Bapak sampaikan di awal bahwa kalian sudah mengenal cerita pendek dari pembelajaran sebelumnya. Bahwa cerita pendek itu cerita yang satu kali baca selesai. Apakah kalian tadi membaca sudah selesai? Selesai. Maka itu dinyatakan cerita pendek. Lalu apa itu unsur pembangun? Ada yang tahu? Ini anak IPA semua nih. Apa itu unsur pembangun? Nah, ada yang tahu? Pembangun itu apa? Bangun itu apa? Membuat, mengembangkan, apa lagi? Struktur. Oke, baik. Unsur pembangun itu bisa dikatakan unsur atau struktur, atau unsur membuat, atau unsur mengembangkan. Lalu Bapak ibaratkan bahwa unsur pembangun itu seperti sebuah telur. Telur itu benda. Benda itu ada strukturnya, ada unsur pembangunnya. Di situ ada cangkang, apa lagi? Kuning dan kuning telur. Sama dengan teks, sama dengan bacaan. Itu ada unsur pembangunnya. Itu yang harus kita pelajari hari ini. Baik. Baik, sekarang tugas kalian habis. Tugas kalian berdiskusi, membuat analisis unsur pembangun teks yang kalian baca. Ada Bapak bagikan LKPD. Ini dipersilakan. Kelompok 1, kelompok 2. Pak, di WC Pak, di WC. Ya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Muhammad dari kelompok 1 dan ini teman-teman saya. Silakan perkenalan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami. Untuk tema kami mengambil kendala belajar daring. Karena saya memilih tema ini, dalam cerita tersebut ada kendala tentang bagaimana kehabisan paket dan lain sebagainya Pak. Misalnya ya tadi lah Pak, kayak minta uang, gimana tapi tidak ada itu Pak. Baik. Lanjut. Untuk amanat, mari kita hargai orang tua, jangan mudah menyerah, selalu termotivasi dan semangat dalam menuntut ilmu. Kesulitan dan masalah bukan alasan untuk rendah diri atau arah tujuan. Perokohan, ayah sebagai tokoh yang bijaksana dan tidak mudah menyerah. Tokoh bijaksana itu ayah tidak marah ketika tidak memiliki uang untuk memberikan paket terhadap tokoh aku Pak. Iya, selesai? Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Bapak minta tanggapan dulu dari masing-masing kelompok minimal 1 orang. Silakan. Penjelasannya sangat terperinci dan jelas Pak. Iya. Terperinci sekali Pak. Terperinci sekali lah. Iya. Apa lagi? Itu saja Pak. Itu saja. Baik, kelompok 5 Editia nih kayaknya nih. Ya.
Oke. Erna, Nita, silakan, atau Daud. Menurut saya hasil dari presentasi mereka cukup baik karena Bukti-buktinya tidak terpaku oleh oke, bukti-buktinya tidak terpaku oleh teks. Jadi tadi Dani menjelaskan dengan bahasa lisan atau dengan bahasanya sendiri. Gitulah, Nitala. Beri tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Nanti tugasnya dikumpulkan kepada Bapak lewat apa? Email ini dikirimkan setelah istirahat. Nanti Bapak berikan toleransi bagi yang mau istirahat di kantornya. Bapak tanggapi dulu lah. Pertama, kelompok 1 tadi bagus penampilannya, bisa menyampaikan alasan atau buktinya dengan bahasa sendiri, itu bagus. Tapi ada satu hal yang Bapak komentari, yaitu sudut pandang. Sudut pandang itu tidak selalu ketika Bapak membuat teks, Bapak ingin jadi orang pertama, masa namanya Muhajirin juga? Tidak mesti seperti itu. Karena si Maharani ingin jadi orang pertama, pelaku utama di cerita itu, maka dia jadi aku di situ. Mengenai namanya Maharani atau bukan, itu urusan lain. Tahu nggak? Jadi bukan berarti bukan perbedaan namanya Maharani dan Dinda, tapi karena dia ingin jadi pelaku, maka jadi ada istilah kata ganti orang pertama aku. Walaupun namanya Dinda, gitu kan? Jadi jangan disalahartikan seperti itu. Baik, terakhir, apa simpulan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Simpulannya? Kita belajar hari ini ada kesimpulannya apa? Apa makna? Mantap. Kesimpulannya pertama, kita harus menghargai orang tua. Jangan pernah kita melupakan perjuangan pengorbanan mereka. Yang kedua, kita jangan sampai putus asa, menyerah kepada ketika kita menggapai cita-cita kita. Itulah itu kesimpulannya. Dari kan cerpen itu bagaimana kalian dapat mengetahui pesan, oh ternyata yang baik itu begini toh, yang salah itu begini. Nah itu kan kelihatan. Baik, Bapak minta satu orang menyampaikan cara Bapak menyampaikan pembelajaran hari ini, atau refleksi namanya. Bapak minta Elsa saja. Bagaimana? Bapak menjelaskannya santai. Iya, santai. Berkeringatan. Apalagi? Tidak tegang. Apalagi? Ada bercandanya. Banyak. Iya, baik. Kata Elsa, santai, tegang, banyak bercandanya lah. Terima kasih Elsa untuk jawabannya. Baik, untuk pembelajaran ini kita akhiri. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang cerita rakyat atau maaf. Ya. Ya, setelah ini Bapak mulai. Ya, mau instruksi cerita pendek. Setelah ini kalian bakal berkelompok juga membuat cerpen dari pengalaman pribadi teman-teman kalian. Nah itu nanti setelah ini. Ya setelah ini pelajaran ini. Baik, Bapak akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih bantuan teman-teman sekalian. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.